Nama saya Nabila Raihan dengan NIM 2112210058. Di sini saya akan membahas dengan tema tentang ciri-ciri dari pelaku bullying. Ciri-ciri dari pelaku bullying itu apa aja? Sebelum memasuki tema membahas dengan ciri-ciri pelaku bullying itu sendiri, saya akan membahas apa sih itu bullying sebenarnya gitu kan, apa arti dari bullying gitu kan. Nah, bullying itu sendiri memiliki arti bentuk tindakan kekerasan, intimidasi, bahkan penindasan yang dilakukan secara kelompok maupun secara satu orang personal kepada orang lain yang pelaku ini merasa bahwa dirinya dia itu lebih kuat daripada si korban. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan dari ciri-ciri pelaku bullying itu apa aja ya. Nah, ciri-ciri yang pertama yaitu adalah terlalu atau selalu ingin mendominasi. Si pelaku bullying ini, dia akan merasa diri itu lebih kuat. Dia akan merasa diri itu lebih unggul daripada orang lain, bahkan daripada si korban bullying tersebut. Biasanya si pelaku bullying ini tuh merasa dirinya punya kekuatan, merasa dirinya lebih unggul dari teman-teman yang lain atau bahkan dari orang lain, maka dia akan lebih cenderung melakukan tindakan bullying gitu kan. Nah, contoh kecilnya ini adalah si pelaku bullying ini itu memerintah kepada temannya atau kepada orang lain untuk mengerjakan tugas sekolahnya gitu. Kita lanjut yang kedua ya. Yang kedua ada terlalu egois. Nah, di sini terlalu egois biasanya tuh orang-orang yang pelaku bullying dia itu merasa lebih egois, dia tuh lebih gede, egonya itu lebih gede daripada orang lain. Dia terlalu mentingin dirinya sendiri bahkan daripada orang lain gitu. Kenapa? Ya karena itu, karena dia merasa dirinya itu lebih kuat, lebih mendominasi daripada orang lain. Biasanya pelaku bullying ini terlalu egois, terlalu mentingin dirinya sendiri, dan ini tuh sulit untuk menimbulkan rasa empati, simpati, bahkan empati kepada orang lain. Jangan orang lain, temannya sendiri bahkan yang dilakukan jadi korban bullying itu dia nggak ada rasa simpati ataupun empati gitu. Yang ketiga ada gampang marah. Biasanya pelaku bullying ini bukan merasa, tapi lebih ke dia itu mudah gampang marah, tapi alasannya nggak jelas. Nah gitu. Biasanya tuh pelaku bullying ini lebih gampang marah, tapi alasannya nggak jelas. Biasanya kan kalau orang marah itu kan ada alasannya kan. Kenapa sih dia marah? Kenapa sih aku marah gitu kan? Nah, tapi kalau pelaku bullying itu biasanya dia nggak tahu gitu. Dia marahnya itu karena apa? Nggak jelas alasannya. Dari situlah. Nah, biasanya karena dia lingkungannya atau dirinya sendiri itu nggak bisa memenuhi apa yang diinginkan gitu. Dirinya sendiri atau bahkan lingkungannya itu nggak bisa memenuhi apa yang diinginkan. Disitulah si pelaku bullying ini mudah gampang marah dan melampiaskan emosi tersebut, bentuk emosi marahnya ini ke tindakan intimidasi, penindasan ke orang lain yang menurut dia tuh orang lain tuh lebih lemah daripada dirinya. Lanjut ya, yang keempat, ciri-ciri dari pelaku bullying itu adalah si pelaku ini nggak punya rasa bersalah kepada orang lain. Kenapa nggak punya rasa bersalah kepada orang lain? Biasanya orang atau pelaku bullying ketika dia habis melakukan penindasan kepada orang lain, ketika dia telah menyakiti temannya atau menyakiti orang lain, itu dia nggak merasa bersalah, nggak takut atau nggak apa, kayak ya udah dia biasa aja, atau bahkan si pelaku ini tuh dia merasa lebih kuat, lebih unggul gitu kan, karena dia udah melakukan itu tadi gitu. Dia nggak merasa bersalah apapun, sekecil apapun dia nggak punya rasa bersalah tersebut. Biasanya itu terjadi di pelaku bullying. Biasanya lebih cenderung ke perilaku bullying kalau seseorang nggak merasa bersalah ketika dia habis menyakiti temannya, habis mempermalukan temannya, habis melakukan penindasan kepada orang lain atau bahkan ke temannya. Itu yang keempat. Nah, yang terakhir adalah yaitu pelaku bullying gak punya rasa iba atau bahkan empati kepada orang lain.
ditimpakan ke korbannya sendiri. Biasanya si pelaku bullying ini itu dia nggak punya rasa empati, nggak punya rasa iba kepada korban bully, kepada orang yang telah dia sakiti, yang telah dia tindas. Biasanya kan kalau empati ini dia akan bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Tapi pelaku bullying itu dia nggak bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain gitu. Dia nggak bisa menempatkan di posisi korban, dia nggak bisa menempatkan di posisi orang tersebut yang telah disakiti olehnya, yang telah ditindas olehnya gitu. Jadi pelaku bullying itu kembali ke poin-poin selanjutnya. Pelaku bullying itu nggak merasa dirinya tuh punya salah, dia nggak merasa dia habis menyakiti temannya gitu, karena dia nggak merasa bersalah, jadi dia nggak punya rasa empati, dia nggak punya rasa iba kepada korban yang telah dia sakiti, yang telah dia tindas gitu, mau di sosial media ataupun mau di kehidupan nyata. Mulai sekarang kita harus lebih peka, lebih aware, lebih paham gitu ya pada ciri-ciri tindakan bullying tuh apa gitu kan. Kita juga harus lebih peka dan lebih aware dan paham tentunya pada ciri-ciri dari si pelaku bully itu. Karena kalau kita lebih peka, lebih paham sama lingkungan kita, lebih aware sama lingkungan kita dari ciri-ciri pelaku bullying, tindakan bullying itu apa ciri-cirinya, itu kita akan menyelamatkan orang-orang yang terjerat pada situasi bully tersebut. Kita bisa menyelamatkan diri kita sendiri, bahkan menyelamatkan orang lain. Tindakan sekecil apapun yang kita lakukan selagi itu baik gitu kan, itu akan menyelamatkan gitu. Itu akan sangat berarti bagi orang-orang yang terjerat di dalam lingkaran tindakan bully tersebut gitu. Mulai sekarang kita harus lebih aware, lebih peka kepada lingkungan kita, agar kita sama-sama terjauhi dari tindakan atau bahkan kita sama-sama terjauhi dari tindakan bullying dan si pelaku bullying itu sendiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.